Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil pemecahan masalah pembelajaran kimia oleh saya Kurniati Artanti, SMA 18 Kota Bekasi. Akar permasalahan. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Implementasi kurikulum Merdeka pada sekolah menuntut guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Namun, masih banyak guru-guru yang kesulitan menerapkan pembelajaran berbasis proyek diakibatkan kebingungan menentukan proyek yang akan diberikan pada siswa dan bagaimana mengelola pembelajaran berbasis proyek. Rumusan permasalahan. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum Merdeka? Dalam pembelajaran, perlu dikembangkan model problem-based learning yang menjadikan permasalahan lokal yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lingkungan daerah yang bersangkutan. Model berbasis masalah lokal dilakukan dengan menganalisis masalah lingkungan hidup dalam konteks lokal sesuai dengan karakteristik ekologis dan sosial budaya masyarakat setempat. Pembelajaran diarahkan agar siswa dengan lingkungannya dapat beradaptasi sejak dini dan memanfaatkan lingkungan setempat yang tidak terbatas sebagai bahan dan sumber belajar. Bagaimana cara mengelola pembelajaran berbasis proyek dengan optimal? Salah satu caranya adalah menerapkan flipped classroom. Flipped classroom adalah bentuk pembelajaran blended, yaitu melalui interaksi tatap muka dan virtual atau online yang menggabungkan pembelajaran sinkronus dengan pembelajaran mandiri yang asinkronus. Pembelajaran sinkronus biasanya terjadi secara real time di kelas. Peserta didik berinteraksi dengan seseorang pengajar dan teman sekelas serta menerima umpan balik pada saat yang sama. Sedangkan pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran yang sifatnya lebih mandiri. Konten biasanya diakses melalui beberapa bentuk media pada platform digital. Peserta didik dapat memilih kapan mereka belajar dan juga mereka dapat mengajukan pertanyaan di kolom komentar, serta berbagai ide atau pemahaman mereka tentang sebuah materi dengan pengajar atau teman sekelas. Sedangkan umpan balik akan diterima mereka tidak pada saat yang sama. Metode flipped classroom dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu sebelum kelas dimulai atau pre-class, saat kelas dimulai atau in class, dan setelah kelas berakhir atau out of class. Sebelum kelas dimulai, peserta didik sudah mempelajari materi yang akan dibahas. Dalam tahap ini, kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik adalah mengingat dan mengerti materi. Dengan demikian, pada saat kelas dimulai, peserta didik dapat mengaplikasikan dan menganalisis materi melalui berbagai kegiatan interaktif di dalam kelas, yang kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi dan mengerjakan tugas berbasis proyek tertentu sebagai kegiatan setelah kelas berakhir, atau grading. Langkah merancang flipped classroom dengan masalah konteks lokal. Langkah pertama adalah tentukan teknologi atau tools atau aplikasi apa yang akan digunakan. Nah, aplikasi yang akan digunakan ini harus aplikasi yang berhubungan dengan bagaimana caranya untuk diskusi secara virtual, kemudian bagaimana caranya untuk berkolaborasi, mengelola dokumen, dan membuat video. Kemudian yang kedua adalah identifikasi dan menentukan masalah konteks lokal. Yang ketiga, merancang langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merancang asesmen yang akan digunakan. 5. Implementasi pembelajaran flipped classroom. Keenam, evaluasi pembelajaran. Dan yang ketujuh, improvisasi.